Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sirah pembelajaran ke-6, yakni tentang mengenal pahlawan nasional Buya Hamka. Siapakah beliau, Ustadz? Nah, nanti kita pelajari bersama ya teman-teman ya. Ini untuk kelas 4 Al-Bantani dan juga kelas 5 Al-Khawarizmi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Siapakah beliau? Pahlawan nasional Buya Hamka. Nah, kita pelajari bersama-sama ya teman-teman ya. Ya. Nah, ini mikir nih. Siapakah ya Buya Hamka tersebut? Nah, tanda tanya. Kita belajar sama-sama. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini foto beliau ya. Diperhatikan baik-baik. Profil Buya Hamka. Buya Hamka ya dikenal dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan julukan Hamka atau Buya Hamka. Dia adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Nah, teman-teman, beliau ternyata juga seorang ulama ya teman-teman ya. Ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus. Nah, banyak sekali karir beliau. Kalau teman-teman ingin menjadi seperti beliau, menjadi ulama, sastrawan, maka mulai sekarang rajin-rajinlah belajar, terutama membaca buku ya, agar wawasannya bertambah banyak. Nanti kalau sudah pintar ya, sudah banyak wawasannya, bisa menjadi seorang sastrawan, sejarawan, ulama ya. Kita lanjutkan. Ini riwayat karir Buya Hamka. Nah, Hamka atau Buya Hamka bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927. Di mana? Di perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Kemudian 1929 di Padang Panjang. Kemudian beliau dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah. Nah, itu karir beliau mengajar ya. Kemudian sejak perjanjian Rumroyen 1949, beliau pindah ke Jakarta dan memulai karirnya sebagai pegawai di Departemen Agama pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ya. Jadi setelah perjanjian Rumroyen, beliau Buya Hamka pindah ke Jakarta, tidak lagi mengajar ya, tapi pindah ke Jakarta menjadi pegawai Departemen Agama pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Nah, itu riwayat karir beliau. Selanjutnya, aktivitas keagamaan Buya Hamka. Setelah peristiwa 1965 dan berdirinya pemerintahan Orde Baru, beliau secara total berperan sebagai ulama ya. Dan karir beliau melesat ya, menonjol sampai menjadi ketua MUI pertama tahun 1975. MUI itu apa, Ustadz? Majelis Ulama Indonesia. Itu karir beliau menjadi keagamaan Buya Hamka. Jadi ketua MUI pertama di Indonesia ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi keulamaan, sekarang aktivitas sastra Buya Hamka. Apa saja aktivitas sastra beliau? Dari selain aktif dalam soal keagamaan, politik, beliau Buya Hamka
merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Jadi seorang ulama juga, wartawan juga, penulis, editor, bahkan penerbit. Itu beliau. Sejak tahun 1920-an beliau menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Nah, itu menjadi wartawan ya. Kemudian menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1932 beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka ya juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Nah, jadi itulah karir sastra Buya Hamka. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di lembar kerja masing-masing ya. Banyak sekali ya karir beliau. Nah, kali teman-teman ingin menjadi sastrawan, wartawan, ataupun penerbit, editor, ya mulai sekarang belajar yang tekun agar nanti bisa menjadi seorang sastrawan yang hebat ya. Ustaz doakan mudah-mudahan ada yang menjadi seorang sastrawan kalian semua. Lanjutkan. Nah, ini wafatnya beliau ya. Pada tanggal 24 Juli 1981 beliau telah pulang ke rahmatullah ya. Jadi setelah banyak karir yang telah ditorehkan, pada tahun 1981 beliau wafat ya, atau meninggal dunia. Jasa beliau tentunya banyak sekali ya, dan berpengaruh masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan juga sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya di seantero Nusantara termasuk Malaysia dan Singapura, dan juga turut menghargai jasa-jasa beliau. Nah, Masya Allah ya, luar biasa jasa-jasa beliau dalam berkarir, baik sebagai ulama, sebagai sastrawan, sebagai editor, sebagai wartawan, sebagai sejarawan. Nah, patut kita teladani. Mudah-mudahan Anda semuanya menjadi semangat untuk belajar meneladani pahlawan nasional, khususnya Buya Hamka pada materi kali ini. Baik, selamat belajar ya teman-teman ya. Meskipun jarak jauh ya, tetap di rumah Anda belajar dengan tekun ya. Karena belajar tidak hanya di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, kita niatkan untuk belajar ya, sehingga pengetahuan dan wawasan kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.